Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Di episode kali ini, gue bakalan ngomongin sebuah komik webtoon yang berjudul Teman Rasa Pacar, karya Meow. Teman Rasa Pacar ini awalnya adalah komik yang diterbitkan di kanvas webtoon dan akhirnya jadi official di bulan Desember 2019. Ya, udah lumayan lama emang. Dan komik ini juga sebenarnya udah tamat di tahun 2021. Tapi tenang aja, komik ini masih bisa dibaca di webtoon Indonesia, baik dengan koin ataupun pakai pas yang nonton iklan. Jadi ya, kalau lu mau baca komik ini sekarang, masih bisa banget. Oh ya, kalau lu lebih suka baca komik cetak, Teman Rasa Pacar juga sebenarnya pernah diterbitin sama penerbit Koloni di tahun 2022. Tapi baru volume 1 aja, jadi belum sampai tamat kayak yang di webtoonnya. Oke, komik ini punya premis di mana setelah dihianati oleh pacarnya, seorang remaja menemukan kenyamanan dalam sahabat lamanya. Hubungan mereka pun berkembang menjadi ambigu, lebih dari teman tapi belum tentu pacar. Di antara tawa dan luka, mereka belajar memahami arti perasaan yang tak pernah diucapkan. Ya, dari premis barusan dan judulnya pun udah ketahuan lah ya, komik ini adalah komik romance komedi lebih tepatnya. Untuk ratingnya sendiri, komik ini diperuntukkan untuk pembaca remaja. Oke, mungkin reviewnya pertama akan gua mulai dari universe-nya dulu aja. Soalnya universe yang dipakai itu bisa dibilang cukup mudah untuk dicerna lah. Karena lokasi yang dipakai ya bisa dianggap sebagai dunia nyata aja gitu. Referensi dan nama tempatnya juga sama kayak di kita gitu. Mulai dari Dayakolot, terus Bali, Paris, Inggris, ya tempat-tempat yang ada di real life lah. Setting tempat di cerita ini udah pasti di Indonesia, dan mungkin kalau mau dispesifikin lagi, kayaknya sih Jawa Barat kali ya. Soalnya banyak frase-frase Sunda yang muncul di komik ini gitu. Tapi tenang aja, buat hal-hal penting tuh selalu ada translate-nya kok. Terus setting waktunya pun nggak jauh dari zaman-zaman sekarang ya. HP udah common, sosmed, reels, live kayak gitu juga udah common. Tapi AI nggak diceritain sih. Tapi kayaknya belum common, jadi mungkin 2010-an kali ya. Oke, lanjut ke karakter. Karakter utama di komik ini tuh namanya Andra. Dia seorang cowok yang punya sahabat dari kecil, cewek, namanya Bella. Saking akrabnya mereka, kemana-mana mereka sering berdua, sampai banyak yang ngira mereka tuh kayak orang pacaran aja gitu. Tapi ya, padahal enggak. Selain mereka berdua juga ada karakter lain, kayak keluarganya mereka, atau juga teman-temannya mereka gitu. Untuk perwatakan karakter di komik ini sih, menurut gue masih oke-oke aja ya. Walaupun emang ada beberapa yang rada nyeleneh atau ekstrim. Tapi mengingat ini komik komedi juga, jadi lebih bisa diterima lah kalau ada beberapa hal absurd gitu. Terus, terkait karakternya yang menurut gue menarik di komik ini adalah sekalipun ini komik romance, tapi nggak banyak visual cowok ganteng dan cewek cantik gitu. Cuma tetap rame pembacanya. Ya sebenarnya karakternya tuh ganteng dan cantik sih, tapi art style yang dipakai tuh lebih ke arah yang simple gitu, nggak nunjukin ketampanan dan kecantikan. Gue nggak tahu lagi nama-nama aliran style yang begituan. Ini apa ya? Kartun gitu kali ya? Ya tapi kadang stylenya juga berubah sih. Misal pas lagi serius atau ada scene-scene tertentu, gambarnya berubah jadi tipikal yang ikemen cogan-cogan gitu. Dan bagusnya, sekalipun kadang perubahan gambarnya drastis ya, tapi fitur-fitur atau ciri khas karakternya tuh nggak berubah gitu. Jadi mau gambarnya pas lagi scene kocak atau scene serius, kita nggak bakalan ketukar satu karakter dengan karakter lainnya. Terus lanjut lagi ke cerita. Untuk ceritanya sebenarnya ini dibagi 2 season ya, dengan arc yang beda di masing-masing season. Untuk premis yang gue bacain di awal tadi, itu sebenarnya lebih berlaku untuk season pertama sih. Soalnya season 2 tuh udah beda sama sekali ceritanya. Walaupun sebenarnya gue merasa ada hal yang direpetisi di kedua season ini sih. Ya ntar lah, itu gue bicarain di akhir. Spoiler soalnya. Kalau kata teman gue yang udah baca komik ini juga, dia sih bilang konflik yang terjadi di komik ini tuh kerasa ada tujuannya gitu. Terutama untuk ngedevelop karakter utamanya. Jadi nggak cuma sekedar drama aja. Somehow gue setuju sih. Di komik ini gue tidak menemukan klise cerita romance yang ngedrama banget, yang cuma bikin manjang-manjangin masalah gitu. Biasanya kan stereotipnya tuh pas timbul masalah, karakternya kayak, aku tidak ingin menyusahkan, aku gak akan bilang-bilang, akan ku selesaikan semuanya sendiri. Di sini tuh enggak, ada masalah, ya ngomong, bete, gak nyaman, ya kasih tahu. That's how best friend works bro.
Makanya judul Teman Rasa Pacar ini menurut gue pas banget. Nggak cuma baper-baper kayak tanda kutip orang pacaran aja, tapi persahabatan dari kedua temen ini juga berasa asiknya gitu. Jadi, menurut penilaian gue, komik ini tuh komik yang secara pribadi gue suka, tapi mungkin tidak untuk semua kalangan. Ya, mungkin buat yang nyari webtoon dengan paras tampanan jelita di tiap panel dan banyak drama di sana sini gitu ya, mungkin lu tidak akan menemukan itu di komik ini. Tapi kalau lu suka cerita komedi yang bikin lu ketawa karena humornya yang garing sampai nggak ngotak, ditambah romance yang bisa bikin baper karena tingkah laku sahabat yang udah saling nyaman tapi nggak pacaran, gue rasa lu cocok baca komik ini. Kalau buat gue sendiri, sebenarnya gue cukup lama nimbang-nimbang komik ini bakalan dikategoriin ke yang mana ya. Soalnya excitement gue untuk baca komiknya itu rada naik turun sebenarnya. Jadi ada episode-episode yang emang gue suka banget, ada juga yang nggak begitu. Mungkin karena ada beberapa pengalaman yang emang relate ke gue gitu ya. Jadi lebih ke senyum-senyum sendiri aja gitu pas baca. Tapi ada juga episode yang gue nggak bisa relate sama sekali. Bahkan sampai gue mikir, emang bisa gitu ya? Cuma ya karena ini komik komedi ya, jadi kalau ada beberapa hal absurd atau rada di luar nalar gitu ya, telan aja dulu. Soalnya hal yang paling gue suka juga di komik ini tuh gimana cara dia masukin komedi di saat-saat yang mungkin kita nggak duga. Jadi cracking momennya tuh bagus gitu. Dan cara yang dipakai juga bervariasi. Ada yang tiba-tiba ngasih panel yang sama sekali nggak ada hubungannya tapi lucu. Atau ada juga yang nge-eskalasi humor yang kita kira, oh ya udah humor biasa aja. Ternyata ditambahin lagi gitu. Gue rasa ini emang enak dibaca sebagai komik yang dinikmatin harian di sela-sela kesibukan atau pas lu lagi enjoy sih. Karena gue sendiri ngebaca ini maraton sebenarnya. Cuma pas udah beres, gue buka-buka lagi tiap chapternya, gue ngerasa kayaknya lebih enak dinikmatin per chapter daripada langsung ditabrak semua gitu. Untuk kabar terkait komikusnya sendiri, Kak Meow ini lagi menggarap komik lain juga. Projectnya tuh katanya manga yang bakalan diupload di Manga Plus Creator. Gue sih sangat menantikan komik ini ya. Soalnya ngelihat teaser-teasernya aja, jiwa shonen gue udah meronta-ronta gitu. Terus beliau juga beberapa saat lalu abis ngebuat komik bareng sama teman-teman circle-nya di Novarium. Mereka bikin komik kompilasi dengan tema bajak langit yang stoknya sangat terbatas. Katanya penjualan terakhir bakalan dilakuin di event Pesta Komik Juli 2025 nanti. Yang tentu aja Cameo bakalan hadir juga di event itu. Terus di event yang sama, gue dapat kabar katanya Cameo akan mengumumkan teaser project barunya terkait komik Teman Rasa Pacar ini. Gue nggak tahu apakah akan dialihwahanakan ataukah ada spin-off. Gue juga belum tahu. Jadi kalau lu penasaran kayak gue, lu bisa datang aja ke Peskom 5-6 Juli nanti. Link-link terkait komik dan komikusnya seperti biasa bakalan gue taruh di deskripsi. Dan seperti biasa juga, abis ini gue bakalan lanjut ngomongin komiknya, tapi bakalan include spoiler. Jadi kalau lu nggak mau kena spoiler, stop di sini aja nggak apa-apa. Tapi kalau lu udah baca atau nggak masalah sama spoiler, kita ngobrol lagi abis ini. Jangan lupa, dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Oke, side note. Sebelum ngobrol lebih jauh, gue mau cerita sedikit dulu kenapa gue nge-review komik ini. Jadi gue tuh udah pengen nge-review komiknya Cameo dari lama ya. Tapi gue belum yakin mau review yang mana. Dan gue tuh tadinya mau nge-review komik yang judulnya Baper Dikit Nggak Ngaruh. Webtoon terakhir yang dibikin lah. Baru tamat akhir tahun apa awal tahun kemarin gitu kalau nggak salah. Soalnya dulu tuh gue pernah nge-review komik yang udah rada lama gitu dari komikus lain. Dan komikusnya tuh ngerasa rada malu. Soalnya itu karya lamanya dia gitu. Padahal menurut gue sih komiknya bagus gitu. Tapi ya mungkin dia lebih pede kalau yang di reviewnya tuh karya baru gitu. Dan biasanya emang karya baru tuh lebih mudah juga untuk aksesnya kan. Nah, kalau untuk kasus Cameo ini, tadinya gue tuh udah nulis skrip Baper Dikit Nggak Ngaruh tuh. Kebetulan waktu itu Cameo ada live IG sama TikTok. Gue join lah di situ, ikut dengerin. Siapa tahu dapat info-info terupdate komiknya ya kan. Nah di live itu tepat sebelum live-nya putus ya. Karena live-nya tiba-tiba sempat offline gitu. Ada yang nanya, "Kak, komik Teman Rasa Pacar itu pengalaman pribadi ya?" Terus beliau jawab, "Iya." Gue gak lama dari situ langsung mikir. Dan akhirnya skrip yang Baper Dikit Nggak Ngaruh gue masukin draft dan langsung buka webtoon buat maraton baca Teman Rasa Pacar. Bukannya kenapa-napa, gue tuh
ini preferensi pribadi ya. Gue tuh lebih suka nikmatin karya apapun itu, mau film, novel, komik, atau bahkan stand up comedy pun, gue lebih suka sama karya yang ada personal touch-nya gitu. Ya misal pesan pribadi yang mau dia sampein, atau POV subjektifnya dia dari satu hal, atau apapun itulah. Soalnya menurut gue yang paling menarik dari suatu karya tuh kalau gue bisa dapet buah pemikiran atau opini pribadi dari autornya akan satu hal gitu. Dan namanya pengalaman pribadi ya, udah pastilah ada personal touch-nya gitu. Personal banget malah kayaknya. Nah itu makanya gue langsung ganti haluan bahas komik Teman Rasa Pacar. Ditambah lagi karena ini webtoon kan, walaupun udah rada lama, tapi cara aksesnya gampang gitu. Jadi kalau ada yang tertarik, bisa langsung buka webtoon, search, baca deh. Oke, kalau gitu langsung kita masuk ke pembahasan spoiler yang sempat gue singgung tadi. Gue tadi kan sempat bilang ada repetisi ya. Ini tuh gue rasain waktu beres baca season 1 dan ongoing baca season 2. Gue pas baca tuh ada perasaan di beberapa hal kok kayak balik lagi ya. Yang pertama itu di hubungan Andra sama Bellanya. Somehow gue ngerasa scene di akhir season 1 itu hampir gak ada efeknya gitu. Mereka balik lagi ke takut persahabatan rusak, takut ngungkapin, yang padahal di season satunya udah saling tahu dan saling ngobrol, cuma salah paham aja, dikira bercanda, kan kelar sebenarnya gitu. Atau at least momen ini tuh harusnya dijadiin sesuatu yang diingat atau jadi pegangan gitu, karena udah tahu yang waktu itu juga serius. Terus yang kedua, awal mula dan perkembangan konflik. Di season 1, konfliknya mulai tinggi karena reaksi Bella ke Davo yang akhirnya bikin makin runyam kan. Di season 2 juga sama, kelakuan Bella waktu nanggepin preman itu jadi awal mula mereka ditargetin terus kan. Dan endingnya pun mirip, konfliknya dipakai untuk ngebuat Andra jadi berani dan lebih yakin lagi gitu. Ya sebenarnya repetisi pun nggak apa-apa, toh cara eksekusinya beda. Dan di series manga-manga Jepang yang panjang juga cukup common sih melakukan beberapa repetisi. Tapi ya itu aja sih, experience di season satunya tuh kayak nggak kebawa gitu. Standpointnya jadi rada aneh aja, kan udah ditembak, terus ditolak, terus ya udah deh temenan aja karena takut ngerusak hubungan. Tapi abis itu baper, terus ngerasa digantungin. Gimana sih, lu kan udah ditembak. sorry, ini mungkin gua aja yang nggak paham karena terlalu make logika. Mungkin buat cewek atau orang-orang yang perasaannya lebih peka bisa memahami kegalauan yang terjadi kali ya. Oke, lanjut masih tentang season 2. Di season ini tuh menurut gua masuknya Alvin di cerita terlalu tiba-tiba gitu, nggak ada ancang-ancangnya sama sekali. Soalnya kan di komiknya Andra dan Bella ini udah dekat semenjak embrio kan. Nah si Alvin ini yang literally kembaran, literally satu rahim sama Andra, masa nggak sahabatan juga? Ya oke lah, mungkin nggak harus sahabatan, tapi setidaknya lumrahnya mereka deket kan. Worth to mention lah setidaknya 1-2 kali dalam percakapan mereka gitu. Ya kali dari kecil mereka main berdua, Alvinnya ditinggal sendiri. Kasian bener. Tapi walaupun di season 2 ada bagian yang rada off gitu ya, tapi somehow gue ngerasa di beberapa bagian ada planning yang eksekusinya lebih bagus dari season 1. Kayak waktu akhirnya Andra, Bella, dan Alvin pergi ke kampung neneknya. Itu kan diawalin dari Andra yang mau ngajak Bella ke Bali, dan Alvin yang baru pulang dari Inggris pengen wisata ke perkampungan. Itu jadinya inline gitu. Elemen-elemen yang diceritain tuh masuk buat ngarah ke satu tujuan. Atau pas final moment dimana Andra dan Bella bagi tugas untuk bisa menang lawan komplotan preman gitu. Dibanding season 1 pas perkelahian Andra sama Davo, itu kayak apa ya? Kayak ada sesuatu yang direncanain tapi nggak jadi dieksekusi gitu. Soalnya ujung-ujungnya konfliknya selesai cuma dengan ngebuntutin Ica dan nangkap basah sambil live sosmed kan. Kayak perilaku Andra pas ngecover Davo abis berantem tuh buat apa gitu. Terus masih tentang season 2, terakhir tentang season 2. Di season 2 ini gue ngerasa penyajian villainnya tuh kurang intimidatif gitu. Kayak apa ya? Kayak Tim Rocket lah. Ya villain tapi rada-rada kocak gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi di akhir cerita mereka itu harus jadi menyeramkan gitu. Nah, eksekusinya ngebuat mereka jadi menyeramkan tuh lumayan disayangkan, harus pakai teks gitu. Ya, baik teks dialog bapak-bapak di tempat ronda atau si Andra sendiri yang ngomong kalau si preman itu ditakuti warga. Ya, gue nggak tahu apakah karena episodenya udah mepet jadi autornya terpaksa melakukan itu, gue nggak tahu. Cuma gue abis ngendus-ngendus mencari info gitu ya, kecurigaan gue terkait season 2 ini sedikitnya terkonfirmasi lah. Soalnya autornya sendiri emang bilang season 2 ini gak direncanakan. Katanya emang karena season 1-nya rame, pihak webtoon minta dilanjutin. Dari situ gue baru ngerasa, oh pantesan. Ya sebenarnya nggak jelek juga season 2-nya. Oke-oke aja, masih enak buat diikutin. Cuma emang ada beberapa yang rasanya rada tiba-tiba gitu aja.
Oke, kalau terkait season 1, gua ada satu masalah sebenarnya. If only kalau ini bukan komik komedi, gua kayaknya akan sulit menerima ini deh. Kayaknya lu kalau udah baca juga tahu sih bagian mana yang gua maksud. Iya, bagian Andra dan Bella tidur sekamar. Iya, I know Bella punya autophobia, dia bisa kena panic attack kalau ngerasa sendiri. Tapi kan nggak sampai harus satu kamar sama Andra ya. Ada opsi kamar tamu. Kalau autofobianya parah banget sampai nggak bisa tidur sendiri, harusnya dia di rumah pun tidur sama bapak aja dong kalau gitu. Nggak tidur di kamar sendiri. Terus ada opsi juga tidur sama ibunya Andra. Ntar Andra tinggal sama bapaknya. Sampai ada yang komentar juga, bahkan kakak adik pun yang beda gender di umur tertentu tidurnya dipisah gitu. Ditambah lagi ayahnya Andra sempat panik pas ada suara-suara aneh dari kamar anaknya. Ya kalau takut kejadian jangan dikasih pak. Tapi ya kayak yang gue bilang tadi, karena ini komik komedi dan orang tuanya Andra juga funky abis to the extreme, entah mantan preman atau yakuza, gue juga nggak tahu. Jadi ya udahlah, akan gue telan aja bagian itu. Untuk sisanya sih gue sangat enjoy ya baca cerita komik ini. Walaupun ada beberapa hal yang gue nggak relate, tapi ada juga yang ngerasa relate banget. Kayak gue tuh langsung kepincut sama komik ini di chapter 4. Waktu ayahnya Bella ngomong ke Andra soal pacaran dan ngejagain gitu. Somehow gue juga pernah ada di posisi itu juga. Cuma bedanya gue ditanyain sama ibunya teman gue. Pokoknya itu lagi main ke rumahnya dia, terus di tengah obrolan ibunya ngomong, "Emang Nasafi nggak mau ya sama anak tante?" Di situ gue langsung, napas gue berhenti aja. Itu tuh kayak 5 detik terpanjang dalam hidup gue. Salah balas mampus nih. Cuma ya pada akhirnya bisa ngeluarin jawaban aman dengan canggung gitu lah. Tapi pas pulang tuh ya walaupun emang gak pacaran, tapi not gonna lie, tapi perasaannya happy aja gitu. Mirip kayak Andra pas di panel akhir. Ya mungkin berasa dapet restu atau apalah gitu. Anjir, gue review komik nih malah curhat. Bahaya banget anjir. Udah dulu lah, sampai sini dulu ya. Bye bye.